Sahabat Sorot, saat ini saya berada di tepian Sungai Klawing. Bersama saya ada Mas Sabto Argo. Beliau adalah sosok yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat dan memotret semesta ini dengan kacamata batin beliau. Hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin ngobrol dengan beliau tentang Purbalingga dari perspektif kebatinan. Sugeng siang Mas Sabto. Nggih, sugeng siang Mas Ali. Kabar sehat ya? Alhamdulillah pangastanipun panjenengan sami sehat? Alhamdulillah. Gimana keluarga Mas Sabto? Alhamdulillah sehat Mas. Panjenengan keluarganya sami sehat? Alhamdulillah. Gini Mas Sabto, Purbalingga ini kan satu wilayah yang sangat unik ya. Dari masa ke masa itu sudah ada semacam peradabannya. Jadi dari jejak sejarah ini mulai dari peradaban orang mencari Tuhan sampai akhirnya pada peradaban modern sekarang ini. Dan dari peradaban ke peradaban ini kan uh, ada yang namanya pemerintahan dan kepemimpinan. Ini Mas Sabto, saya kepingin Mas Sabto bercerita tentang Purbalingga di masa digitalisasi sekarang. Kira-kira kalau dilihat atau dipotret secara kebatinan, menurut Mas Sabto gimana itu? Kalau saya pribadi sebenarnya eh, bukan melihat dari sisi kebatinan, cuman artinya kita bersinkronisasi dengan seluruh alam. Ketika kita bersahabat dengan seluruh alam, maka ada satu hal mungkin kita akan dikabari. Nah, untuk melihat sisi Purbalingga alam digital sekarang, saya sendiri pribadi senang melihat perkembangan teknologi, tapi satu sisi sangat prihatin karena ada satu budaya Jawa yang tertinggalkan. Anak-anak generasi muda kita sudah kehilangan adat Jawa, sopan santun dan angganggu, tepos lironya. Kehilangan identitas lah ya. Kehilangan identitas kita sendiri sebagai orang Purbalingga. Yang dulu kita diajari tentang ulas asih, tepos liro, sekarang sudah mulai cenderung ke penampilan tentang agamis, tentang digitalisasi. Mereka melupakan jati dirinya sebagai orang Purbalingga. Sering saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa kita orang Purbalingga, kita harus jaga tatanan Purbalingga. Kita sebagai orang Purbalingga tetap dengan orang Purbalingga, walaupun kita tetap dengan syariat sebagai orang Islam, tidak melupakan jati diri sebagai orang-orang Jawa yang tahu Jawanya gitu. Ini Mas Sabto, kemarin pas pilkada itu kan ada pergantian pemimpin nih. Jadi menurut babat dan cerita orang sepuh itu ya, bahwa yang bisa mimpin Purbalingga ini kan orang yang punya dalam tanda petik terah gitu. Lah ya. Nah, kira-kira ya dari pemerintahan sebelumnya nih, ini kan diganti dengan pemerintahan yang baru. Ya, siap. Yang notabene masih muda, terus harapannya masyarakat ini kan ada semacam apa ya, terobosan ataupun corak kepemimpinan yang lebih maju lagi itu. Kalau dilihat secara apa ya, oke lah kearifan alam gitu. Kira-kira gimana sih Mas Sabto? Dengan pergantian kepemimpinan ini, alam itu kabar alam seperti apa Iya, ini? kabar alam ini Kabar ya. alam. Saya sendiri sudah 3 bulan jauh-jauh hari sudah menyampaikan ke pemilik redaksi Short News Pantoro, Mas Imam Saifullah dan beberapa rekan di Purbalingga
bahwa adanya pergantian peralihan pemimpinan. Cuman saya sendiri dapat bukan wangsit, bukan apa, tapi amanah dari leluhur Purbalingga yang mengatakan aku titip anak turunanku jaganan tatanan Purbalingga. Nah, seperti itu. Itu dalam bentuk bisikan atau gimana sih? Enggak bisikan, tapi ketika saya sendiri kan bukan orang politik, saya sendiri juga bukan orang siapa-siapa lah. Tapi ketika saya duduk malam, karena saya orang nggak bisa tidur malam, saya kadang malam duduk mengisi waktu, saya berisyarah seperti itu. Melihat salah satu gambaran yang sangat jelas dari pengundian angka pemilihan pilkada sampai siapa yang duduk. Cuman saya dapat amanah waktu itu. Aku titip anakku turunanku jaganan tatanan Purbalingga, itu yang saya pesan. Maka saat itu saya berpegang teguh, saya jaga tatanan Purbalingga dengan apa ya, dengan kegiatan saya sendiri. Saya sering berbagi apa ya, obrolan dengan teman-teman, ayo jaga Purbalingga, jaga Purbalingga. Dan saya berharap dengan pemimpin yang baru ini Purbalingga kan lebih maju, lebih apa, lebih tertata lagi dari susunan pemerintahan sampai susunan Peradaban ya. peradaban. Identitasnya nggak hilang, ini kelawing terjaga dengan baik biar nggak ada abrasi lagi. Berarti anu ya, waktu pas apa namanya penentuan nomor sampai anu itu sebenarnya sudah ada kabar langit Ya sudah ada bahwa pemimpin sebelumnya ini bakal turun ke Prabon, itu sudah memang anu, sudah ada kabar. Sudah ada kabar itu dari 3 bulan sebelumnya. Sedangkan saya sendiri kan sebagai saya sendiri pribadi sempat mengatakan, loh ini kok ke saya bingung. Saya juga bukan orang politik, cuman saya mencintai leluhur-leluhur Purbalingga. Nah, mungkin karena kedekatannya saya sering datang ziarah ataupun jadi Al-Fatihah dengan leluhur Purbalingga, ada kedekatan batinia dengan saya. Maka beliau berpesan Mbak Arsantaka ke saya, yang jadi nomor ini, tapi saya titip anak putu turunanku jaganan tatanan Purbalingga. Seperti itu sih pesan alamnya. Maka saya bersikukuh tetap saya jaga amanah beliau. Itu tadi kan menarik itu yang pesan dari Mbak Arsantaka. Itu pesannya melalui mimpi atau pas gimana itu, Mas? Kalau saya ceritakan itu tidak dalam kondisi mimpi, dalam kondisi duduk Lagi dalam hening lah ya. hening ya. Hening ya. Seperti itu dalam posisi hening, tiba-tiba itu dimensi lain saya bilang itu saya dimasukkan ke situ, dibukakan satu hal, diperlihatkan tentang kejadian 3 bulan sebelumnya. Ini bukan saya menganggap saya bukan enggak, tapi ada mungkin kecintaan saya dengan leluhur, maka ada kedatangan batinnya. Ini Mas Sabto, sebelum kita nanti ngobrol terkait kepurbalinggaan dan kabar langit tentang Purbalingga ya, Mas Sabto pengalaman seperti ini itu dimulai dari usia berapa, Mas? Kalau saya itu punya pengalaman-pengalaman batin, iya, spiritual itu. Dari kelas 4 SD saya tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang apa ngojok-ngojoki kon kok belajar ini enggak, tapi dari kelas 4 SD saya sudah sangat mencintai dengan budaya Jawa. Maka saya pertama kenal dengan beliau Romo Zainal Sarifudin yang telah dari Ciamis. Saya di situ belajar pertama, terus keduanya banyak ada berapa sesepuh, saya senang ngobrol dengan sesepuh. Dan masuk usia keberapa baru sering saya dapat hal-hal seperti itu. SMP kelas 1 sudah dapat apa sinyal-sinyal dari alam seperti itu sih. Berarti Mas Sabto ada guru juga ya? Guru bahasa, mungkin lebih tepatnya guru spiritual atau guru rohani itu ada ya? Ya, guru rohani. Siapa tadi, Mas?
Ada Romo Zainal Sarumuddin yang sekarang tempat tinggal di Bojonegara, ada Mbah Kardi sendiri di Kaligajar, Abah Badui di Picung, banyak, ya. Dan di karena cintanya dunia itu sampai ke beberapa daerah yang saya datangi untuk belajar menata hidup saya, karena dulu saya sangat mencintai budaya Jawa lah, seperti itu sih. Enggak, ini terkait informasi langit nih untuk masa depan Purbalingga. Apa baiknya, sebaiknya apa yang dilakukan nih supaya Purbalingga ini jauh lebih baik, terus apa namanya, ya lebih makmur lagi lah Mas Harto. Kalau pertama untuk beberapa tentang tatanan Purbalingga, saya lebih cenderung untuk menjaga alam lah, alam semesta ini dijaga. Mungkin tentang beberapa usaha yang lain, saya tetap nggak menolak, tidak, karena ada proses perekonomian di sini. Saya lebih menyikapi tentang alam zamannya itu seperti itu, cuman lebih tertata rapi. Yang pertama, yang kedua, semuanya berkembang dan tidaknya satu daerah tentang kepribadian, tentang mindset, pola pikirnya, warganya, pemimpinnya, utama warga, tentang ketika kita sudah belajar tentang sopan santun angganggu tepos liro, maka ada batasan-batasan yang tidak berani dilewati. Insya Allah tertata sih. Kalau menurut Mas Sabto, Bupati yang sekarang punya Ya. nggak sih guru pembimbing? Insya Allah beliau pasti punya lah, karena dia kan Harus orang punya ya, ya orang-orang harusnya punya ya. terpilih, orang-orang yang punya kasta tinggi lah. Ya, Beliau ada keturunan ada dari ibunya. dari ibunya ya. Iya, mudah-mudahan saya salah, mungkin saya salah, tapi saya terlihat ada satu sisi keturunan entah dari ibunya itu dari Arenan. Arenan itu dekat dengan Mbak Arsantaka. Oh gitu. Ya, Mbak Ardano yang saya kenal, ada beberapa tokoh lagi. Berarti peralihan bupati sebelumnya ke yang bupati sekarang ini itu juga anu ya, ada dasar ya. Ada dasarnya. Tidak karena apa namanya? eh, Murni menang secara politik enggak ya? Enggak. Secara alam beliau sendiri, Bapak Fahmi, itu punya duriah dari beliau Mbak Arsantaka. Oh gitu. Dari Tapi dari ibunya, ibunya. Oh. dari ibunya yang masih punya ikatan kental dengan Desa Arenan. Karena toh enggak cikal bakal di Purbalingga ada kaitannya dengan Arenan. Perlu Secara nggak Mas ini karena relatif masih muda ya usianya Mas Fahmi, bupati kita sekarang, mengumpulkan nih dalam tanda petik kesepuan-kesepuan Purbalingga untuk berbicara bagaimana sih tatanan Purbalingga. Karena gini, setahu saya lah ya, dan saya mencermati dari beberapa model kepemimpinan itu berkaitan erat yang namanya eh, penasihat spiritual, terus kesepuan. Jadi mungkin untuk menatanya ini jauh lebih terarah dan terukur loh Mas Sabto. Perlu nggak kira-kira bupati yang sekarang mengumpulkan kesepuan Purbalingga nih? Yuk kita duduk bareng bagaimana Purbalingga ini ditata gitu. kalau hal itu untuk kemajuan ya pasti perlu, Mas. Untuk minimal sebagai pengingat atau penasehat lah. Untuk duduk bersama, ngobrol, mengkerucut salah satu, mengkerucut pembangunan Purbalingga. Pembangunan Purbalingga dengan ekonominya, infrastrukturnya, semua ekonominya dari segala sisi Purbalingga lebih maju, itu harapan. Ketika memang ini salah satu ikhtiar untuk memajukan Purbalingga, kenapa tidak? Soalnya tadi yang saya tangkap dari pernyataan Mas Sabto itu adab, etika, tatanan, moral. Nah, ini kan berhubungan dengan yang namanya apa ya, kearifan gitu loh Mas. Nah,
yang paham dengan kearifan lokal ini kan kesepuan, rata-rata kan kesepuan nih. Le kamu harus begini kan gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Sabto, Bupati sekarang sudah melakukan itu enggak? Dalam artian gini, sudah melakukan pernah ngumpulin kesepuan-kesepuan Purbalingga, kira-kira mungkin sudah ada beberapa tokoh yang beliau datangi ataupun diundang atau dia silaturahmi untuk memberikan untuk mendapatkan sebuah wejangan tentang langkah-langkahnya menata Purbalingga. Mungkin sudah ada lah, beliau sudah paham tentang hal itu sebenarnya, karena beliau juga orang-orang punya guru spiritual pastinya tentang kerohanian. Dia orang juga orang religi lah, entah dari sudut kesepuan, entah dari kiai sepuh, pasti beliau sudah berkunjung atau silaturahmi. Oke, Mas Sabto, mungkin ada pesan khusus nih dari leluhur. Mungkin ada kabar langit melalui jenengan yang bisa disampaikan ke Mas Fahmi. Saya pesan untuk Bupati Purbalingga satu, yaitu jaga tatanan Purbalingga. Saya pribadi sebagai warga mendukung semua kegiatan yang panjenengan. Cuman pesan saya, wong Jawa aja ilang Jawane, wong Jawa aslinya orang Jawa jangan pernah hilang Jawanya. Dengan tatanan Purbalingga, angga unggu, sopan santunnya dijaga. Pesan saya itu cuma itu tentang tatanan Purbalingga, karena ada istilah saya pernah dapat itu, ada orang Jawa nggak ngerti Jawanya, orang Jawa nggak tahu Jawanya. Orang Jawa yang lahir di tanah Sumatera, dia tahu kamu orang mana, orang Jawa Medan, kamu orang mana, Jawa Palembang, tapi pernah pulang ke Jawa belum. Berarti kan orang Jawa yang nggak tahu Jawanya. Tapi yang di tanah Jawa sendiri jangan sampai hilang Jawanya. Sekarang kan sudah, saya sendiri prihatin dengan generasi muda, sopan santunnya sudah kurang, angganggunya sudah kurang. Dan monggo pesan ke Pak Bupati, di pendidikan formal atau non formal, monggo disampaikan ke seluruh yang terkait tentang pendidikan, agar sedikit untuk menerapkan pendidikan sopan santun, angganggu anteposiro, welas asih dumateng sesomo, dumateng sesama gitu. Baik sahabat, dalam tatanan pemerintahan kita tidak boleh meninggalkan kearifan leluhur kita, terutama apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sabto Argo, bahwa nilai-nilai budaya tetap harus kita jaga dan kita pedomani untuk menuju kesejahteraan Purbalingga lebih lanjut. Mungkin obrolan singkat saya dengan Mas Sabto Argo cukup, dan kita bisa nanti sambung lagi pada kesempatan yang berbeda dan suasana yang lebih luar biasa lagi, Mas Sabto. Siap. Jadi satu pesan buat Bupati Purbalingga, Mas Fahmi, saya rasa penting untuk kumpul bareng atau menghadirkan kesepuan-kesepuan Purbalingga dalam merumuskan sistem pemerintahan di Purbalingga yang lebih arif dan lebih maju lagi. Salam dari saya, Ali Sorot Nuswantoro.